Ardi, Titik, dan Muklis merupakan sahabat yang juga menjadi pecinta alam. Hari ini mereka akan mengadakan satu penelitian di sebuah gua yang berjarak sekitar 3 km dari Taman Wisata Bukit Lawang. Gua tersebut dinamakan sebagai Gua Kampret karena puluhan ribu kampret menghuni di sana. Untuk sampai ke gua bisa dilakukan dari pemandian Bukit Lawang, melewati jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar di sisi kanan kirinya. Bersama seorang penunjuk jalan, mereka berbekal penerangan lampu senter yang membuat sekitaran gua menjadi terang, dan kampret-kampret yang bergelantungan di langit-langit gua pun terasa terusik. Suara kampret dan kepak sayap yang dibumbui bau menyengat kotoran terasa menyesakkan dada mereka. Suasana mencekam itu membuat mereka hanya saling diam. Tidak ada canda tawa seperti saat perjalanan tadi. Gua pertama yang panjangnya sekitar 200 meter sudah dilalui. Mereka harus naik ke permukaan melewati terowongan, di mana muat dan pas dengan badan mereka untuk sampai ke dunia luar. Dari dalam, mereka melihat cahaya kehidupan di atas gua. Terlihat rimbun dedaunan dan terdengar kicauan indah burung. Terdengar pula jeritan orang hutan di luar sana. Mereka berempat termasuk penunjuk jalan akhirnya mencapai mulut gua yang diameternya lebih dari 50 cm dan ditutupi akar-akar liar. Tampak permukaan gua diliputi bebatuan dan pohon-pohon besar. Mereka berempat termasuk penunjuk jalan akhirnya mencapai mulut gua yang diameternya lebih dari 50 cm dan ditutupi akar-akar liar. Begitu sampai di atas, mereka terduduk lemas di atas batang pohon yang tumbang. Wajah mereka sedikit memucat karena kelelahan. Seno, sang penunjuk jalan, menunjuk ke arah kanan dari tempat mereka melepas lelah, di mana menurutnya ada gua kedua yang akan diterobos. Tapi setelah diperhatikan dengan seksama, mereka tidak melihat apa-apa. Tidak ada mulut gua di sana. "Kalian istirahatlah dulu," ucap Seno tanpa memaksa mereka. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan. "Di mana jalannya, Pak?" tanya Titik. Seno tidak menjawab. Kemudian dia menyibakkan semak dan barulah terlihat mulut gua. Sebuah lubang kecil berdiameter tidak lebih dari 50 cm tampak di balik semak belukar tersebut. Mereka hanya saling pandang. Lubang itu lebih kecil dari jendela kamar mereka. Mereka pun mendekati mulut gua yang sudah pasti sulit untuk dimasuki. Dengan tangannya, Seno menyibak kayu-kayu kecil yang menghalangi jalan masuk ke gua. Dengan sigap dan tangkas, dia terus membersihkan mulut gua, sementara yang lain hanya melihat saja kegiatan sang penunjuk jalan. Setelah itu, Seno memasukkan kedua kakinya dengan perlahan. Dia masuk hati-hati karena bongkahan batu hanya pas untuk badannya yang tegap. Melihat Seno yang masuk dengan kesulitan membuat Ardi dan kedua temannya menjadi ragu. Gua kedua ini tidaklah sama dengan gua yang pertama tadi, di mana jalan masuknya sangatlah lebar. Titik memegang bahu Ardi kuat-kuat. Pandangannya meragu, padahal biasanya dia tidak sabar menunggu giliran. Kini dia hanya berdiri, berada di belakang. Memanglah, gua kedua ini terlihat sangat seram. Ada aura lain yang mereka rasakan. "Masukkan tas kalian dulu." Suara Seno terdengar sedikit menggema. Cahaya senternya terlihat menerangi sebagian dinding gua yang ternyata juga sempit. Lelaki itu menunduk agar kepalanya tidak terantuk langit-langit gua yang rendah. Setelah tas masuk, Seno memberi isyarat agar mereka segera menyusul.
Sambil membaca bismillah, mereka pun menghilangkan rasa ragu yang mendera. Satu persatu mulai memasukkan kaki ke mulut gua dengan cara merosot. Ini adalah tempat tersulit yang mereka temui. Setelah masuk, ternyata di dalamnya cukup lebar. Mereka pun tidak lagi menundukkan kepala. Cahaya lampu senter menerangi semua sisi gua yang sejuk. Suara burung layang-layang terdengar menjerit diiringi kepak sayapnya. Mereka pun ditelan gua yang pekat. Tampak cahaya senter menerangi bermain kesana kemari, menerangi setiap lekuk gua batu yang misterius itu. Dada mereka berdegup kencang. Titik memegangi jaket Ardi dengan kuat. Sampailah mereka di perut gua, di mana lokasinya lapang dan sejuk. Keadaan semakin mencekam ketika secara tiba-tiba Titik berteriak. "Ada apa, Tik?" Ardi bertanya cemas. Cahaya senter Titik mengarah pada onggokan batu yang menyerupai anak kecil gundul. Batu tersebut terlihat sedang bersemedi di sana. Seno menjelaskan bahwa itulah batu anak gundul yang matanya mendelik. Dikisahkan, batu tersebut adalah seorang anak yang dikutuk emaknya karena sangat nakal sekali. Namanya adalah Sindu, di mana tempat tinggalnya tidaklah jauh dari gua pertama tadi. Sindu ini luar biasa nakal. Emaknya selalu dibuat bersedih dan menangis. Apapun yang diminta oleh Sindu, maka harus terlaksana. Padahal mereka hidup dalam keadaan miskin. Emaknya berjualan sayur mayur di pasar yang jauh, sedangkan bapaknya sudah meninggal. Karena itulah si emak sangat menyayangi Sindu. Beliau berusaha memenuhi segala keinginan anaknya. Tapi Sindu tidak pernah peduli dengan keadaan tersebut. Walau tidak ada cukup uang, ia tetap mengharuskan membeli apapun sesuai keinginan. Dan karena rasa sayang yang kuat, emaknya rela berhutang asalkan kemauan Sindu terpenuhi. Akibatnya, Sindu tumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Dia tidak memperlihatkan rasa hormat pada siapapun, termasuk pada emaknya yang penuh kasih sayang. Dan Sindu pun menjadi anak yang durhaka. Suatu hari, dia menendang emaknya yang sedang menganyam tikar. Itu dikarenakan si emak tidak memberi uang yang dipinta. Emaknya pun tersungkur ke lantai, sementara tikar yang dianyam jatuh menimpa lampu teplon. Tikar itu terbakar seketika, dan api pun menyala sangat hebat, menghabisi apa saja yang dapat terbakar. Dalam sekejap, gubuk yang menjadi tempat mereka ludes terbakar. Lalu, bagaimana dengan nasib mereka? Tanya Titik saat Seno jeda dari berkisah. Sejenak kemudian Seno kembali meneruskan dongengnya, yang setelah gubuk tinggal abu, tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan emak Sindu. Warga tidak ada yang tahu kemana raibnya. Seandainya terbakar, tentu terlihat jasadnya di antara puing-puing. Sindu sendiri berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Begitu melihat emaknya terbakar bersama tikar, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sangat ketakutan, yang kemudian langsung berlari ke arah gua kampret yang tidak jauh dari gubuknya. Gua yang belum pernah terjamah oleh orang di kala itu. Begitu masuk ke dalam, tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat. Tanah yang dipijaknya merekah, dan terdengar suara ledakan yang sangat keras, yang membuat semua orang di sana terkejut. Tubuh Sindu terpental di antara bebatuan gua. Kulit kepalanya tercabik-cabik, rambutnya rontok, dan kulit kepalanya pun terkelupas. Setelah itu, tubuhnya kembali terpental ke sebuah batu cadas yang tajam. Tubuh Sindu terduduk bagi patung yang sedang bersemedi.
Saat semua orang mendekat mencari asal suara ledakan, terdengar suara Mak Sindu yang tanpa wujud. Sejak saat itulah, batu anak gundul itu diyakini ada. Ardi, Titi, dan Muklis terkesima mendengar kisah tersebut. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang anak yang durhaka pada ibunya. Dan baru kali ini mendengar kisah layaknya maling kundang. Satu kutukan yang membuat manusia menjadi batu. Titi memandangi batu tersebut dengan senternya. Batu yang terduduk itu tampak menyeramkan. Matanya terlihat melotot. Dikarenakan ada 2 tonjolan yang menyerupai biji mata. Kemudian di bawahnya ada seperti mulut yang menunjukkan sedang meringis kesakitan. Mereka kembali menelusuri kedalaman gua yang semakin dalam. Seno memberitahu kalau panjang tersebut sekitar 100 meter. Namun tidaklah sama dengan gua yang pertama, karena gua kedua ini ujungnya buntu. Dan mendekati ujung gua, jalan yang dilalui akan lebih sempit. Jalannya sedikit mendaki sekitar 10 meter. Cahaya senter terus menyinari sekitaran. Sampailah di jalan sempit yang berair, yang membuat sepatu mereka diresapi air yang sejuk. Terdengar Titik menggerutu saat sepatunya mulai basah. Di sini tidak boleh menggerutu, Seno mengingatkan. Mendengar peringatan itu membuat Titik agak ciut nyali, dan dia kembali ketakutan saat melihat sesuatu di dinding. Tampak benda asing yang menempel di celah-celah dinding gua. Benda tersebut mengeluarkan cahaya kebiruan, persis seperti 2 pasang mata yang sedang mengawasi mereka. Sontak saja bulu kuduk mereka meremang. Seno sendiri tidaklah tahu tentang benda tersebut. Dan suasana semakin tegang saat Titi tiba-tiba menjerit, diikuti kemudian dengan robot tidak sadarkan diri. Kepanikan terjadi di antara mereka. Kalian cepat bopong dia, lalu ikuti aku, Seno berucap yang juga dalam kepanikan. Seno menuju gundukan sebuah batu yang memanjang seperti meja. Disuruhnya agar Titik direbahkan di sana. Muklis mengusap wajah Titik dengan hantunya yang basah. Ditepuk-tepuk pipi gadis manis itu, berharap agar segera tersadar. Tapi tidak ada tanda-tanda segera bangun. Titik masih terdiam, yang membuat semua menjadi panik. Saat suasana diselimuti rasa was-was, mendadak Titik terbangun. Tapi dia menggeram bagai seekor serigala yang terluka. Matanya melotot, sedangkan tubuhnya bergetar. Muklis dan Ardi segera mundur melihat keadaan itu. Sementara Seno mendekat lalu memegang jempol kaki kiri Titik. Dengan merapal doa, dia terus menekan jempol tersebut. Titik sendiri terus mengeram menakutkan. Sejenak kemudian Titik menjerit-jerit. Dia berusaha bebaskan diri melepaskan pegangan Seno. Tampak wajahnya yang manis menjadi menyeramkan di antara sinar senter. Suaranya terdengar menggema kuat memekakkan telinga. Tapi itu bukanlah suara Titik, melainkan suara seorang nenek-nenek. Lepaskan! Teriak Titik dengan suara seorang nenek. Namun Seno terus memencet jempol kakinya, yang membuat Titik semakin berontak kesakitan. Keadaan itu berlanjut dan semakin menegangkan. Seno terus membaca doa dengan khusyuk, sementara Ardi dan Muklis hanya terdiam tanpa bisa berbuat apapun. Mereka hanya mampu memandang kawannya dengan perasaan ngeri bercampur khawatir. Sejurus kemudian, tubuh Titik semakin melemah. Yang semula berontak sambil berteriak menjadi lunglai. Dia pun kembali tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Ardi mendekat. Seno menarik nafas dalam, lalu terduduk. Dia tenangkan diri dengan menenggak air putih.
lalu menjelaskan tentang apa yang baru saja menimpa Titik. Yang mana gadis itu kerasukan sosok nenek yang menjadi salah satu penunggu gaib di gua tersebut. Menurut Seno, Titik bukanlah satu-satunya yang kesurupan, karena sebelumnya juga terjadi pada beberapa orang. Biasanya itu terjadi pada seorang yang terlalu letih, yang daya konsentrasinya memudar. Di saat itulah kesurupan mendera. Beruntung sang penunjuk jalan mempunyai cara untuk hal buruk tersebut. Diketahui kalau Seno adalah keturunan dari tetua kampung, yang selain diwarisi benda bertuah, dia juga menguasai beberapa ilmu kanuragan, termasuk keilmuan agama untuk melawan makhluk usil tak kasat mata. Kita ini di mana? Suara Titik terdengar lemah, namun membuat semua menjadi tenang. Perlahan kepanikan pun mulai lenyap. Titik melihat sekitar dengan kebingungannya, karena hanya cahaya senter saja yang nampak, selainnya hanyalah gelap. Sementara itu, sinar kebiruan yang tadinya nampak di dinding gua sudah menghilang. Sebuah sinar yang masih menjadi tanda tanya besar, karena Seno juga tidak pernah menemui hal seperti itu. Selama menjadi penunjuk jalan bagi pengunjung gua, tidak pernah sekalipun dia menjumpai cahaya aneh tersebut. Kita sedang di dalam gua, Tik, jawab Ardi. Titik terperangah. Keningnya berkerut. Dia coba mengingat sambil menatap-natap keadaan sekitar. Yang kemudian dia bangkit lalu terisak. Dia menceritakan kalau bermimpi buruk. Dia merasa menjumpai seekor serigala bermata biru laut yang dengan beringas hendak memangsanya. Namun serigala itu hanya menggeram saja, seakan tidak mampu bergerak mendekat ke arahnya. Titik pun berlari menjauh hingga dia terperosok ke dalam terowongan yang tidak dikenal. Di saat itulah dia kembali tersadar. Mungkin lain kali saja kalian kembali ke sini. Mungkin saat ini bukanlah waktu yang tepat, ucap Seno kemudian. Setelah kejadian yang ditemui, mereka pun kembali menuju pulang. Dan selama meninggalkan gua hingga sampai ke rumah tidaklah ada sesuatu hal buruk yang ditemui. Justru keanehan berada di pihak Titik. Begitu sampai rumah, dia menemukan satu mustika di dalam ranselnya. Mustika itu berwarna biru laut, sama persis dengan apa yang disumpahi saat di gua kampret. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa nama dan apa fungsi dari benda tersebut. Meski sudah menemui beberapa ahli batu, juga beberapa orang pintar, mustika itu masih menjadi tanda tanya. Yang pasti selama dimiliki Titik, dia tidak pernah melihat khasiat khusus dari benda tersebut. Dia hanya menggunakan sebagai perhiasan dan sebagai kenang-kenangan dari gua kampret. Gua yang pada akhirnya belum juga kembali ditelusuri. Sampai sekarang, mereka belum kembali ke sana. Belum ada dorongan yang membawa mereka mendatangi gua tersebut. Pada akhirnya, diketahuilah khasiat dari mustika biru laut tersebut, di mana saat secara tidak sengaja, Muklis digigit ular kobra di Gua Madalem. Sebuah gua yang terletak di Jawa Tengah. Saat itu, mereka melakukan jelajah di sana. Tiba-tiba saja, mustika tersebut berdenyut sekali mengeluarkan sinarnya. Di tengah kepanikan mereka, Titik pun mencoba menempelkan pada kaki bekas gigitan ular, yang ternyata secara langsung mampu menyedot racun yang hampir menyebar. Dan secara nyata, Muklis kembali sehat tanpa pertolongan lain.
Sejak saat itu, setiap kali ada kawan mereka yang terkena sengatan hewan berbisa, selalu meminta bantuan Titik. Baik yang disengat lebah, kalajengking, ataupun ular yang sangat berbisa sekalipun. Dan anehnya, jika berada di tangan orang lain, maka mustika tersebut tidaklah berfungsi. Titik merawat mustika tersebut dengan baik. Dia berjanji suatu saat akan kembali ke Gua Kampret, tempat yang masih menjadi misteri baginya. Suasana sedih tampak terlihat di Bandara Halim. Hengki dan dua anaknya akan melepas kepergian istri tercinta hari ini. Di mana Ranti dipindah tugaskan ke Sanga-Sanga, sebuah daerah terpencil di Kalimantan Timur. Bagi seorang wanita, tentu hal ini sangat berat dijalani. Selain kondisi desa yang sepi, Sanga-Sanga juga dikenal sebuah desa yang angker, yang mana berlokasi di pinggiran Sungai Mahakam yang luas dan panjang. Sementara di beberapa lokasi di sebelah desa, terdapat ribuan titik batu bara dan gas alam yang depositnya sangat melimpah. Karena pertimbangan jabatan, maka keputusan itu pun tetap diterima. Rianti rela berpindah selama 5 tahun di desa tersebut. Suami dan anaknya juga merelakan meski dengan berat hati. Dengan terpaksa sang suami merestui kepindahan itu demi masa depan Rianti, yang selama ini bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan BUMN. Nanti Mama bisa pulang tiap 3 bulan sekali. Atau bisa pula kalian yang menjenguk Mama di Kalimantan sana. Ucap Rianti pada dua putranya. Sebenarnya mereka ngotot ingin ikut pindah, tapi bos di mana Hengki bekerja mempertahankannya. Permintaannya untuk mundur dari PT Agrobisnis Kiwari tidak direstui. Bahkan gajinya dinaikkan sampai 30% sebagai ikatan agar dia tidak mundur. Selain hal itu, alasan lain adalah demi sekolah anak-anak mereka, yang mana si sulung sudah masuk di SMA dan adiknya di kelas 4 SD. Hal itu juga tidak mudah diselesaikan, karena di Sanga-Sanga tidak ada sekolahan SMA. Kalau pindah sekolah, maka harus ke Samarinda yang berjarak cukup jauh. Dibutuhkan waktu berjam-jam dengan kendaraan pribadi. Karena persoalan itulah, pada akhirnya Rianti berangkat sendirian. Dia akan memakai pesawat Pelita Air milik Pertamina. Tampak air mata mereka terkuras, pelukan erat yang enggan untuk dilepaskan. Seolah-olah Rianti akan terkubur dan tidak bertemu dengan mereka lagi untuk selama-lamanya. Hengki yang selama ini kuat dalam berbagai masalah, terlihat matanya juga berlinang. Jantung Rianti bergetar hebat saat pesawat meninggalkan bandara menjelang take off. Landasan pacu perlahan ditinggalkan oleh pesawat yang dinaiki. Dengan lemas, Rianti berusaha melongokkan mukanya ke jendela kecil, yang kebetulan posisi duduknya di pinggir menghadap terminal bandara. Dia melihat sang suami dan kedua anaknya melambaikan tangan saat pesawat berputar siap memacu dengan kecepatan tinggi. Pandangan itu membuat air matanya kembali membanjir. Detak jantungnya serasa terhenti melihat orang-orang yang dicintainya teramat bersedih. Tuhanku, lindungilah mereka dan pertemukanlah kami kembali. Desis Rianti tertahan. Pesawat pun melesat ke udara meninggalkan Jakarta menuju timur laut Pulau Jawa.
Fokker 28 itu terbang dengan kecepatan 700 km per jam di atas kota Bekasi. Lalu terus melesat ke Balikpapan. Sepanjang perjalanan udara itu, hati Rianti masih penuh duka. Inilah kali pertama seumur hidup ia terpisah dari keluarga bahagianya. Sudah tentu sayatan demi sayatan menghujam hatinya, dan sebisa mungkin dia keringkan luka hati itu. Tepat pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah, tibalah di Bandara Balikpapan. Dari kota minyak itu, Rianti dijemput oleh sopir direktur menuju Bukit Soeharto. Mobil TAF itu meluncur cepat menuju Samarinda. "Perjalanannya lancar, Bu?" tanya sopir basa-basi. Rianti coba menyembunyikan kesedihan, lalu mengobrol dengan sang sopir, yang ternyata banyak omong dan jago bercanda sopir tersebut, yang membuatnya mampu melupakan kesedihannya sejenak. Setelah membeli beberapa barang kebutuhan di Samarinda, Rianti pun dibawa menuju ke Sanga-Sanga. Jarak desa kecil itu dari kota Samarinda memanglah cukup jauh. Jam tangan menunjukkan pukul 8:30 malam saat tiba di pelabuhan Sungai Mahakam. Untuk menyeberang ke Sanga-Sanga, mobil yang ditumpangi haruslah naik ponton, yakni semacam rakit besar pengangkut mobil dan motor. Ranti merasakan ngeri saat melihat pemandangan rakit tersebut. Cukup berani mengangkut 4 mobil yang baginya kelebihan muatan. Pak sopir yang melihat Ranti diliputi kecemasan mencoba menenangkan. Dia berucap kalau hal itu sudah biasa dilakukan. Apa tidak terlalu berbahaya ini, Pak? Tanya Ranti tegang. Sopir tersebut menyuruhnya santai dan menikmati perjalanan sepanjang sungai. Melajulah ponton tersebut. Arus sungai disertai hawa dingin membuat suasana lain di hati Rianti. Begitu sampai di tengah sungai, apa yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Karena memuat mobil terlalu banyak, maka ponton pun oleng. Di luar dugaan, ponton tersebut dimasuki air dan mulai tenggelam. Ketegangan terjadi di gelapnya malam. Semua penumpang berteriak histeris. Dan semakin menegangkan ketika 2 mobil lebih dulu terjungkal ke dalam sungai. Setelah itu disusul dengan ponton yang oleng berbalik arah, disusul kemudian 2 mobil ikut terjatuh ke sungai. Ranti berteriak dengan suara takbir, lalu menyebut nama suami dan kedua putranya dengan nada gemetar. Perlahan, air semakin menenggelamkan ponton. Jeritan terdengar riuh menyertai tenggelamnya para penumpang. Ranti yang bisa berenang langsung meraih 1 koper, yang kemudian koper tersebut mengapung dan dijadikan tumpuan. Di tengah rasa pasrah itu, Rianti sama sekali tidak menghiraukan penumpang lain, yang sama sekali dia tidak melihat siapapun selain dirinya di sekitaran. Sebentar kemudian muncul gemuruh angin yang sangat kuat, dan seperti didorong oleh sesuatu kekuatan, koper yang dipegang Rianti membawanya menuju ke pinggir. Rianti yang tidak paham dengan apa yang terjadi terus berdoa di dalam hati. Dia hanya mampu ikut kemana arus membawanya. Namun itu adalah sebuah keajaiban, karena jelas sekali kalau koper tumpuannya melaju melawan arus. Begitu sampai pinggir, di sana dia sudah ditunggu seorang lelaki tua bongkok, yang langsung menolong dan menaikkan tubuhnya ke daratan. Rianti merasakan nafasnya tinggal beberapa hirupan saja. Hawa dingin bergelayut menyelimuti sekujur tubuhnya. Dia menyaksikan ke tengah sungai. Tampaknya tidak ada satupun yang terselamatkan. Malam itu, Rianti tidak bisa tidur. Dia dirawat di klinik Pertamina dengan penanganan seorang dokter asal Lampung.
Air kotor berpolusi yang masuk ke lambung Ranti berhasil dikuras keluar. "Apa Anda ingin menghubungi keluarga Anda?" tanya dokter tersebut menawarkan, begitu melihat kondisi Rianti sudah membaik. Namun Rianti menolak. Dia berpikir, jika tidak baik mengabarkan hal buruk tersebut, tentu keluarganya akan terguncang dan sangat cemas. Tapi mereka sudah pasti akan tahu saat ada berita yang mengabarkan kecelakaan tersebut. Baiklah, aku akan menelpon suamiku, Dok. Akhirnya Rianti berubah pikiran. Suasana mencekam malam itu masih membayang di benak Rianti. Yang kejadian itu menjadi buah bibir masyarakat sekitar karena keselamatan atas dirinya. Bagi mereka, hal itu adalah sebuah keajaiban. Sedangkan korban yang lain menghilang tanpa jejak. Diyakini sosok buaya putih penunggu sungai telah memangsa mereka semua. Sementara Hengki sendiri disuruh merahasiakan dari anak-anak agar mereka merasa tenang. Setelah sembuh dari rasa trauma, Direktur Ekspan, Pak Henardi menjamu Rianti di rumahnya. Dan untuk sementara, Rianti disuruh tinggal di pavilion rumahnya dengan kamar yang luas dan mewah. Kamar yang dilengkapi AC itu sangatlah sejuk. Di sana Rianti akan memulihkan kondisi tubuh sebelum melakukan pekerjaannya. Hingga 3 hari setelahnya, barulah dia tinggal di rumah dinas. Rumah cukup besar dengan 6 kamar itu berada di sebelah barat rumah sang direktur, yang sejarahnya merupakan bekas rumah kepala bagian Euro Oiling Company. Sebuah rumah yang dibangun pada tahun 1890. Ranti mulai menjalani pekerjaannya dengan profesional. Dia membuang jauh-jauh tragedi berdarah di Sungai Mahakam, juga melupakan sejenak orang-orang yang dicintainya. Dia berharap kerasan dan hatinya tetap teguh, tidak terpengaruh akan sesuatu hal yang membuatnya menjadi bimbang. Malam ini, dia langsung bersantai di depan layar TV seusai sholat Isya. Saat hendak beranjak mengambil kudapan dan air putih, ia dikejutkan dengan suara pintu yang diketuk berulang. Ia berpikir kalau itu adalah orang suruhan Pak Henardi yang disuruh untuk mengantarkan sesuatu. Ya, tunggu sebentar. Sedikit berteriak, Rianti menyahut ketukan itu. Dia segera beranjak membuka pintu. Tapi tidak terlihat siapapun berada di luar. Rianti mengamati sekeliling, sepi. Aneh. Apa tadi aku yang salah dengar ya? Gumamnya. Karena tidak ada orang, maka Rianti kembali menutup pintu. Tapi ketukan itu kembali terdengar saat dia baru beberapa langkah saja. Pikirannya mulai kalut. Ada rasa takut yang menjalar. Namun dia tetap akan membuka pintu. Berharap tidak ada sesuatu hal buruk yang kembali menimpa. Pintu pun terbuka. Namun lagi-lagi tidak terlihat siapapun berada di luar. Di tengah rasa takutnya, Rianti berteriak kecil mencoba memanggil. Tapi tidak ada sautan. Yang muncul justru suara pohon-pohon tua di sekitar rumah. Juga lampu di sudut rumah yang tampak redup terancam putus. Rasa dingin dari sapuan angin dan uap air Sungai Mahakam menusuk persendiannya, yang menambah suasana mencekam di malam itu. Rani merasakan tubuhnya semakin dingin. Saat Ranti kembali masuk dan hendak menutup pintu, angin sangat kencang mendorong pintu tersebut, yang membuat Rianti terpental beberapa jengkal ke belakang. Pintu pun kembali terbuka.
Di saat itulah jantungnya berdegup kencang. Tampak sosok lelaki tua jangkung dan bongkok berada di luar. Sosok lelaki berjubah itu tidak berbicara apa-apa. Dia hanya berdiri menatap ke arah Rianti. Walau dalam gelap, namun Rianti dapat merasakan tajamnya tatapan itu. Dari sanalah Rianti teringat dengan sosok yang menolongnya saat terjadi kecelakaan maut. Sosok itulah yang telah menolongnya saat sampai di tepian sungai. Setelah beberapa saat, angin mulai mereda. Sementara sosok bongkok itu sudah tidak terlihat lagi, menghilang entah kemana. Dalam tanda tanya yang besar, Rianti kembali bangkit. Dia merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Seolah ada pesan khusus yang hendak diucapkan sosok itu. Segera, Rianti menutup pintu kembali dan beranjak beristirahat. Setelah malam itu, gangguan kembali datang di malam-malam berikutnya. Suara ketukan pintu itu selalu terdengar. Dan setiap kali dibuka, tidak ada siapapun di luar. Ketukan itu selalu datang di setiap waktu, yang membuat Rianti tidak bisa istirahat. Gangguan yang terus-menerus itu membuat Rianti menceritakan pada Pak Hinardi malam ini. Dia berharap bisa pindah ke rumah lain saja. Dan malam itu juga, Pak Hinardi langsung mendatangkan seorang ahli spiritual dari suku Dayak. Orang yang selalu menjadi rujukan, yang tinggal tidak jauh dari Tenggarong. Namanya adalah Pak Ampong. Tengah malam, lelaki berusia menginjak 70 tahun itu sudah datang. Langsung saja Pak Hinardi memperkenalkan lelaki tua dengan rambut panjang itu pada Rianti. Tanpa menunggu lama, Rianti pun menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dan masih dialami hingga malam kemarin. Pak Ampong pun segera melakukan satu ritual. Dia langsung bersila di halaman rumah Pak Hinardi. Di sana, Pak Hinardi dan Rianti ikut dilibatkan dalam proses tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, angin kencang datang. Pohon-pohon besar di sekitaran terguncang hebat karenanya. Bahkan terdengar ranting-ranting yang patah. Saat angin semakin menderu hebat, tangan Pak Ampong diarahkan ke atas, lalu digetarkan, yang membuat gemuruh angin mulai mereda. Di saat itulah bayangan sosok bongkok berjubah muncul dalam kegelapan. Sosok tersebut berada dalam jarak yang cukup jauh dari tempat mereka melakukan ritual. Tampak Pak Ampong kembali pada posisi semula, kemudian menyuruh semua agar memejamkan mata. Setelah hal itu dilakukan, Pak Ampong langsung melakukan dialog batin dengan sosok tersebut. Yang terdengar di telinga Pak Hinardi maupun Rianti adalah suara seperti endusan buaya. Suara itu sangat mengerikan yang membuat mereka ketakutan. Setelah beberapa saat, Rianti dan Pak Hinardi kembali disuruh membuka mata. Tampak keadaan tenang seperti semula. Disusul kemudian dengan Pak Ampong yang mulai bercerita tentang sosok tersebut, yakni sosok yang mengganggu keberadaan Rianti selama ini. Yang menurut Pak Ampong, ternyata sosok lelaki bongkok itu adalah sosok gaib yang baik. Lelaki jangkung bongkok dan berjubah itu merupakan penunggu gaib Sungai Mahakam yang telah menyelamatkan Rianti dari mara bahaya yang akan merenggut nyawanya. Sosok tersebut menolong Rianti karena Rianti masih ada hubungannya dengan leluhur sekitar Sungai Mahakam. Sementara kedatangannya adalah agar Rianti melakukan seserahan dan persembahan, yaitu berupa doa-doa khusus dan juga ubur rampe. Selain ditujukan pada penguasa gaib Sungai Mahakam, juga kepada para leluhurnya yang murni sekitar sungai tersebut. Mendengar keterangan Pak Ampong membuat Rianti menjadi merinding. Beberapa saat ia merenung, jika tidak ada titisan dari nenek moyang sekitar Sungai Mahakam, maka saat tersebut ke sungai, pasti dia sudah dimangsa siluman buaya seperti yang lain, yang jasadnya pasti tidak ditemukan.
Baiklah, Pak. Secepatnya saya akan melakukan permintaan itu. Ucap Rianti kemudian. Sejak prosesi ritual seserahan itu terlaksana, teror ketukan pintu tidak datang lagi, yang tentu membuat pekerjaan Rianti berjalan dengan sempurna. Dia pun mampu melewati tugasnya selama 5 tahun dengan gemilang. Namun kenyataan pahit harus dihadapi sehari setelah tiba di kantor pusat di Jakarta. Henggi, suaminya mendadak meninggal dunia, yang menurut pihak rumah sakit disebabkan oleh penyakit jantung. Padahal Henggi tidak punya riwayat dengan penyakit tersebut. Betapa kehidupan ini penuh dengan misteri, batin Rianti. Bagaimanapun juga, dia harus melanjutkan hidup bersama 2 putranya. Memang manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia fana, dan itu sudah menjadi kepastian yang harus dihadapi. Siap ataupun tidak siap, imanlah yang menjawab. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersanengku